Halo Sobat IT, kembali lagi di channel TD Digital. Video kali ini kita akan membuat aplikasi penilaian siswa digital, teman-teman. Jadi langsung saja, yang pertama-tama silakan teman-teman buka browser, lalu silakan masuk di website Base44, teman-teman. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini untuk Base44. Informasi jika teman-teman membutuhkan beberapa prompt aplikasi Base44, teman-teman bisa kunjungi blog website kami. Nah, ini nama webnya adalah blog.tddik.my.id. Nah, di sini ada beberapa artikel prompt untuk pembuatan aplikasi. Jadi kita lanjut. Jadi silakan teman-teman kembali ke Base44. Di sini kita coba untuk melakukan start building, atau teman-teman bisa login maupun registrasi terlebih dahulu. Ketika teman-teman berhasil registrasi atau login, tampilan awal kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ini adalah lembaran kerja kita, ya. Jadi teman-teman, di sini saya sudah siapkan promptnya. Nah, untuk promptnya saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa fiturnya, ya. Jadi di sini saya membuat aplikasi penilaian siswa digital yang terdiri dari beranda, kelas, mata pelajaran, siswa, ya. Ini ada siswa, lalu ada kategori penilaian, lalu 6 ada penilaian, lalu ke-7 laporan, dan saya instruksikan untuk membuat halaman interface-nya modern, elegan, serta user friendly maupun responsif, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat from-nya di blog saya. Jadi kita enter. Nah, di sini kita tunggu proses pembuatan aplikasinya. Untuk videonya saya percepat saja, nanti kita lihat hasil yang telah dibuat oleh Base44, teman-teman. Untuk hasil aplikasinya yang dibuat oleh Base44 kurang lebih seperti ini. Kita coba hidden to panel chat. Jadi di sini ada beranda menampilkan total kelas, total siswa, mata pelajaran, dan rata-rata nilai, teman-teman. Lanjut di kelas, di sini kita bisa melakukan penginputan kelas, lalu penginputan mata pelajaran. Ini digunakan untuk Bapak Ibu yang memiliki mata pelajaran lebih dari satu, teman-teman. Oke, di sini untuk menambahkan data siswa, ya, jika Bapak Ibu atau teman-teman mengajar di 2 kelas lebih, jadi teman-teman bisa gunakan. Lalu kategori penilaian serta penilaian maupun laporan. Oke, di sini untuk menunya berfungsi. Kita coba masuk di kelas terlebih dahulu, atau kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita masuk di siswa, kita hapus data siswa. Kita akan berikan sampel contoh data nanti. Untuk mata pelajaran juga kita hapus. Untuk data kelas kita hapus juga. Oke, kita masuk di beranda. Nah, di sini untuk data aplikasinya masih kosong, teman-teman. Kita coba gunakan terlebih dahulu semua fitur-fiturnya apakah berfungsi dengan normal. Lalu kita masuk di kelas terlebih dahulu. Di sini kita menambahkan data kelas. Nah, di sini sebagai contoh kita pilih kelas 1 tingkat 1. Lalu tingkatnya 10, lalu di sini tahun ajar 2000, kita coba 2025, 2026. Lalu kita simpan. Lalu kita tambahkan lagi 1. Nah, di sini kita coba tingkat 10, lalu di sini 2025/2026. Nah, di sini ada 2 kelas. Sebagai contoh kita mengajar di 2 kelas. Lalu masukkan mata pelajaran. Nah, di sini kita nambahkan mata pelajaran. Oke, di sini sebagai contoh untuk kode mata pelajarannya, teman-teman. Untuk contoh kita pilih GD saja, lalu kita simpan. Lalu kita tambahkan lagi jika Bapak Ibu atau teman-teman mengajar mata pelajaran yang dibawa lebih dari 1, teman-teman. Nah, untuk kodenya ini teman-teman bisa lihat opsional, ya. Jadi teman-teman bisa isi atau bisa kosongkan, teman-teman. Oke, di sini sebagai contoh kita isi saja, lalu kita simpan. Oke, kita masuk di data siswa. Nah, di sini kita tambahkan saja sampel beberapa data siswa sebagai sampel data. Nah, di sini sebagai contoh sampel data kita menginput 5 siswa. Jadi untuk 10 TKJ1 itu ada 3 siswa, dan 10 RPL itu ada 2 siswa, teman-teman, sebagai contoh. Lalu kita masuk di kategori penilaian.
Ketika teman-teman ingin memberikan tugas atau tugasnya apa, jadi teman-teman bisa tambahkan lalu pilih kelasnya, kelas berapa yang ingin teman-teman berikan tugas, penilaian yang ingin input. Di sini sebagai contoh 10 RPL. Lalu kita pilih mata pelajaran yang ingin diberikan tugas. Di sini sebagai contoh adalah program dasar. Lalu di sini nama tugasnya sebagai contoh tugas harian 1. Nah, di sini untuk bobot teman-teman opsional sebagai contoh. Jadi di sini ada 20%, 30%, 40%, teman. Oke, di sini untuk bobotnya kita kosongkan saja lalu kita simpan. Nah, di sini untuk tugas 1 sudah muncul. Kita coba tambahkan lagi, teman-teman. Di sini sebagai contoh kita masuk di 10 TKJ 1. Di sini jaringan dasar, lalu di sini misalkan ulangan harian. Oke, untuk bobotnya kita kosongkan lalu kita simpan. Oke, di sini ada 2 kategori penilaian. Nah, di sini kita masuk di penilaian. Nah, ini untuk melakukan pengumpulan data, teman-teman, atau untuk melakukan pengumpulan nilai. Nah, di sini sebagai contoh nilainya sudah ada terkumpul di tanggal 25. Jadi di sini kita pilih tanggal 25, lalu kita pilih tugasnya ya. Di sini sebagai contoh ulangan harian untuk 10 TKJ 1. Kita ingin nilainya di sini sebagai contoh nilai yang didapatkan oleh siswa bernama Arjun misalkan 90. Lalu di sini Syakira sebagai contoh 95, Alvira 95. Oke, lalu kita simpan. Oke, di sini sudah tersimpan, teman-teman. Oke, kita lihat untuk tombol simpan sudah tidak aktif. Kita coba masuk di beranda terlebih dahulu. Kita lihat di sini statusnya ada 2 kelas, 5 siswa, lalu mata pelajaran 2. Rata-rata nilai itu 9,3 ya dari 3 penilaian. Kita kembali ke penilaian. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur input nilai atau riwayat penilaian, teman-teman. Kita masuk di riwayat penilaian pada tanggal 26. Kita coba cek. Ini di ulangan harian, teman-teman. Ini nilainya. Kita bisa hapus atau di sini untuk aksinya hanya ada hapus, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan from ketika teman-teman ingin melakukan edit atau perubahan data. Oke, kita masuk di nilai. Kita coba tambahkan atau kumpulkan tugas di tanggal 24. Kita pilih RPL. Nah, di sini sebagai contoh 70, lalu AIFA kita pilih misalkan sebagai contoh 95. Oke, kita simpan. Data tersimpan, teman-teman. Kita lihat riwayat penilaian. Nah, di sini ada, teman-teman, di tanggal 24 ada pada riwayat penilaian di tanggal 24 ada masuk, teman-teman. Oke, lalu kita coba cek di laporan. Nah, di laporan ini ada laporan harian maupun laporan bulanan, teman-teman. Kita coba untuk laporan harian terlebih dahulu. Di sini ada total penilaian 3 dari jumlah siswa 3 di tanggal 25. Untuk nilai rata-ratanya 93,3. Nah, di sini kita bisa tampilkan per siswa. Kita coba menampilkan per siswa. Lalu kita pilih siswanya. Nah, di sini kita pilih kelasnya juga terlebih dahulu agar rapi. Di sini kita pilih RPL. Nah, di sini RPL tidak ada, teman-teman. Oke, di TKJ nilai RPL tanggal 25 itu tidak ada. Kita coba di 10 TKJ 1. Nah, di sini muncul ya. Lalu kita pilih jenis mapelnya juga. Di sini semua saja atau teman-teman bisa melihat jenis mapel yang akan ditampilkan. Nah, di sini sebagai contoh kita di jaringan. Nah, kita pilih siswanya. Nah, ini merupakan tampilan semua data siswa. Mulai dari detail penilaian harian. Sini ada kategori tugasnya, ulangan harian, lalu mata pelajaran, kelas, nama siswa, dan juga ada ringkasan per siswa. Kita coba di sini kita menambahkan lagi di TKJ dulu kategori penilaiannya sebagai contoh tugas. Oke, di sini kita tambahkan di kategori. Kita pilih kelasnya, lalu di sini mata pelajaran jaringan. Tugas 1. Kita simpan. Lalu kita melakukan penilaian di tugas 1 di hari tanggal 26. Sebagai contoh, kita pilih kelasnya. Jenis kategori penilaian itu di
tugas 1. Kita input nilainya terlebih dahulu. Lalu kita simpan. Nah, sini data tersimpan. Lalu kita masuk di laporan. Kita kembali di tanggal 25, teman-teman. Nah, ini tanggal 25 untuk harian. Kalau kita pilih bulan, di sini kita harian saja dulu. Kita pilih tanggal 26, 25 saja, 26 atau 26. Lalu kita pilih per siswa. Lalu kelasnya itu TKJ di sini. Nah, di sini muncul ada 3 penilaian dari 3 siswa, total nilai 89,0. Nah, ini merupakan detail penilaiannya, yaitu di mata pelajaran jaringan dan tugas 1. Oke, kalau kita melihat berdasarkan bulan, di bulan Januari kita buka berdasarkan kelas. Sebagai contoh, kita pilih kelasnya. Nah, di sini ada kategori yaitu tugas 1 dan ulangan harian. Nah, di sini kita bisa lihat per siswa. Oke, di sini kita cari siswanya di misalkan Arjun. Kita lihat ada 2 penilaian, yaitu penilaian tugas 1 dan ulangan harian, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ringkasan per siswanya ya. Ada 2 tugas, nilai rata-ratanya itu 87,5, teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa lihat berdasarkan kelas langsung ya. Jadi teman-teman silakan disesuaikan ini per siswa, per kelas. Nah, di sini kita lihat per kelas ada 2 kategori tugas 1 dan ulangan harian. Lalu di sini juga ada ringkasan per siswa, teman-teman. Oke, di sini nama siswa, kelas, jumlah tugas yang telah di store 2 dan nilai rata-ratanya, teman-teman. Oke, kita coba fungsikan di fitur cetak. Kita lihat. Nah, untuk fitur cetak, teman-teman, laporan penilaian siswa berfungsi. Kita coba yang di harian. Oke. Lalu kita cetak. Nah, di sini untuk laporan hariannya juga berfungsi. Lalu kita coba ekspor menggunakan Excel. Nah, di sini kita buka filenya. Nah, di sini juga datanya berfungsi, teman-teman. Datanya sudah masuk, terdownload dalam bentuk Excel. Oke, ketika teman-teman ingin mengubah atau memperbaiki promnya atau menambahkan fiturnya atau menghapus fiturnya, teman-teman bisa kembali ke ini show chat panelnya. Jadi teman-teman silakan masukkan prompt untuk melakukan perubahan aplikasi maupun penambahan aplikasi. Ketika teman-teman sudah rasa aplikasinya normal dan cukup sesuai dengan kebutuhan, teman-teman bisa langsung masuk di publikasi. Kita klik publikasi, lalu di sini kita publish your aplikasi, teman-teman. Kita klik, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, di sini teman-teman bisa salin URL ini, teman-teman. Jadi teman-teman copy URL-nya, lalu teman-teman gunakan URL ini untuk mengakses aplikasinya. Sebagai contoh, kita buka tab baru. Di sini kita pastekan linknya, lalu kita jalankan. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman silakan login menggunakan email yang teman-teman gunakan mendaftar di Base44 atau teman-teman gunakan membuat aplikasinya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada welcome to sistem penilaian siswa digital, penilaian digital. Lalu di sini ada logonya. Nah, logo dan nama ini teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Cara mengubahnya, teman-teman kembali ke lembar pekerjaan tadi yang di sini, teman-teman. Lalu teman-teman masuk di dashboard. Di sini ada dashboard. Lalu teman-teman silakan ubah di ini sistem penilaian digital. Nah, sini welcome to sistem penilaian digital. Teman-teman bisa mengubah nama aplikasinya. Lalu teman-teman juga bisa mengganti logo aplikasinya, teman-teman. Lalu untuk menghilangkan kita coba login terlebih dahulu saja. Kita cek. Nah, kita gunakan email yang telah kita gunakan mendaftar tadi untuk membuat aplikasinya. Nah, untuk menghilangkan edit with Base44 secara permanen, teman-teman bisa masuk di setting, lalu teman-teman bisa masuk di setting.
apps. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengubah logonya lagi di sini. Lalu teman-teman juga bisa disable untuk edit with base 44. Untuk menggunakan atau mengaktifkan fitur ini, teman-teman bisa update ke versi yang berbayar, teman-teman. Oke. Lalu kita coba cek kembali aplikasinya. Di sini kita lihat. Nah, di sini untuk aplikasi sederhananya sudah tampil, teman-teman. Berfungsi mulai dari beranda, ya, semua data-data totalnya muncul, lalu diagramnya, grafisnya juga muncul, teman-teman. Di sini ada C, ada B, lalu nilai tren 7 hari terakhir juga tersedia. Lalu di manajemen kelas, halaman kelas, untuk fitur tambah, hapus maupun edit berfungsi normal. Lalu di halaman pelajaran juga berfungsi normal. Di halaman siswa juga berfungsi normal. Kategori penilaian juga berfungsi normal. Penilaian juga berfungsi normal dan laporan juga berfungsi normal, teman-teman. Oke, untuk video kali ini kurang lebih seperti ini untuk pembuatan aplikasi penilaian siswa. Jika teman-teman ingin punya, teman-teman bisa kunjungi blog kami, ini blognya, atau teman-teman bisa kontak kami ketika teman-teman ingin dibuatkan aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.